Nasionalisme Indonesia lahir dari semangat perjuangan melawan kolonialisme dan berperan sebagai perekat bangsa yang majemuk, menyatukan berbagai etnis, agama, dan budaya dalam suatu identitas kebangsaan daerah. Namun, di era globalisasi, nasionalisme menghadapi tantangan yang semakin kompleks, yaitu arus informasi, budaya, ekonomi, dan juga lintas batas yang tidak hanya membawa peluang kemajuan, tetapi juga ancaman terhadap identitas bangsa. Hal ini semakin terlihat dari tahun 1997 hingga tahun 2000 yang melemahkan kehidupan di berbagai sektor kehidupan dan juga memicu konflik horizontal serta gerakan separatis akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah. Nah, di sisi lain, generasi muda turut menghadapi tantangan dari derasnya pengaruh arus global yang cenderung konsumtif, hedonis, dan juga individualistik, sehingga mengikis nilai kebersamaan dan juga identitas nasional. Globalisasi menghadirkan dilema, yaitu membuka peluang daya saing sekaligus mengancam jati diri bangsa jika tidak diimbangi dengan nasionalisme yang kuat. Dan oleh karena itu, nasionalisme perlu didefinisi agar tetap relevan, tidak hanya sebagai romantisme sejarah, tetapi sebagai kekuatan adaptif dalam menghadapi dinamika global dan juga menjaga persatuan bangsa. Tantangan nasionalisme yang ada di Indonesia. 1. Krisis nasionalisme. Konflik etnis, agama, dan separatisme seperti Aceh, Maluku, dan Papua menunjukkan lemahnya integrasi nasional. Generasi muda cenderung terjebak pada budaya konsumtif, hedonis, dan individualistik. Yang kedua, redefinisi nasionalisme. Nasionalisme tidak boleh dipahami semata sebagai romantisme sejarah, melainkan harus relevan dengan konteks global. Perlu revitalisasi nilai kebangsaan agar mampu menghadapi tantangan modern. Yang kedua, kewarganegaraan. Bukan hanya status hukum, tetapi kontrak sosial yang menumbuhkan civic nationalism atau partisipasi aktif warga, dan multicultural nationalism atau pengakuan atas keberagaman. Yang keempat, peran kebudayaan. Kebudayaan menjadi alat perlawanan terhadap dominasi asing, berfungsi sebagai perekat integrasi bangsa dan benteng identitas nasional. Yang kelima, nasionalisme ekonomi. Dilema antara proteksi produk lokal dan keterbukaan global. Program pribumisasi sering gagal karena lemahnya daya saing industri lokal. Yang keenam, nasionalisme etnik. Identitas bangsa dibangun melalui imagine communities, bukan semata etnisitas. Nasionalisme harus inklusif, merangkul keberagaman. Yang ketujuh, pemerintahan dan social capital. Pemerintah dituntut menegakkan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Rasa saling percaya menjadi modal sosial penting untuk memperkuat nasionalisme. Dan yang terakhir, globalisasi dan identitas. Globalisasi tidak menghapus nasionalisme, tetapi menantang bangsa untuk menjaga identitas di tengah arus budaya global. Nasionalisme harus adaptif, bukan eksklusif. Kesimpulannya, nasionalisme Indonesia yang lahir dari semangat perjuangan melawan kolonialisme tetap menjadi kekuatan penting dalam menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Namun, di era globalisasi, nasionalisme menghadapi berbagai tantangan seperti konflik internal, pengaruh budaya asing, serta melemahnya nilai kebersamaan terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, nasionalisme tidak lagi cukup dipahami sebagai kenangan sejarah, melainkan perlu diredefinisi dan direvitalisasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nasionalisme masa kini harus bersifat inklusif, adaptif, dan mampu mengakomodasi keberagaman melalui penguatan kewarganegaraan, peran kebudayaan, serta pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Selain itu, dukungan dari pemerintah yang jujur dan adil, serta adanya kepercayaan sosial di masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, di tengah arus globalisasi, nasionalisme Indonesia harus terus dikembangkan sebagai kekuatan yang tidak hanya menjaga identitas bangsa, tetapi juga mendorong kemajuan dan daya saing di tingkat global.